Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Karunia Galih Permadani selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia, dan kepada teman-teman yang berbahagia, pada pagi hari ini kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait materi sistem endokrin. Sebelumnya perkenalkan, kelompok kami terdiri dari rekan saya yaitu Mbak Tri Fadilatun dan saya sendiri Odelia Putri Tabina. Sebelum masuk pada materi, kami akan menjelaskan beberapa submateri yang akan kami bahas, yaitu pertama pengertian sistem endokrin, kemudian yang kedua yaitu terkait struktur penyusun sistem hormon, dan yang ketiga karakteristik sistem endokrin. Yang keempat mengenai fungsi sistem endokrin, yang kelima yaitu jenis kelenjar dalam sistem endokrin, dan yang keenam terkait kelainan dan gangguan pada sistem endokrin. Selanjutnya, saya akan membacakan materi pertama itu tentang pengertian sistem endokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan. Kelenjar ini tidak memiliki saluran, tapi mensekresi atau mengeluarkan hormon langsung ke dalam darah sehingga dapat mencapai setiap sel darah di dalam tubuh. Sistem endokrin adalah kontrol kelenjar tanpa saluran atau duktis yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Kemudian ini beberapa sistem endokrin, yaitu terdiri dari hipotalamus, anterior pituitary, adrenal medulla, kemudian ada adrenal cortex, ada pankreas, ada pineal gland, ada posterior pituitary, paratiroid, thyroid gland, thymus, ovarium pada wanita, dan testis pada laki-laki. Yang kedua yaitu struktur penyusun sistem hormon. Struktur dasar hormon secara kimiawi. Derivat asam amino dikeluarkan sel kelenjar buntu yang berasal dari jaringan nervus medulla, suprarenal, dan neurohipofis dengan contoh epinefrin dan norepinefrin. Kemudian ada peptida atau derivat peptida dibuat kelenjar buntu yang berasal dari jaringan alat cerna. Kemudian ada steroid yang dibuat oleh kelenjar buntu yang berasal dari mesotelium dengan contoh hormon testes, ovarium, dan korteks suprarenal. Adapun asam lemak yang merupakan biosintesis dengan contoh hewan prostaglandin. Kemudian ada kelenjar eksokrin yang berfungsi untuk melepas sekresi ke dalam duktus pada permukaan tubuh seperti kulit atau organ internal pada lapisan traktus intestinal. Kemudian ada kelenjar endokrin, yaitu melepas sekresi langsung ke dalam darah seperti hepar, pankreas, atau kelenjar endokrin dan eksokrin, payudara, kelenjar lakrimalis untuk air mata. Yang ketiga yaitu karakteristik sistem endokrin. Pada karakteristik sistem endokrin ini, ada sekresi diurnal pola naik turun dalam periode 24 jam. Dengan contoh, kortisol kadarnya akan meningkat di pagi hari dan akan menurun di malam harinya. Kemudian yang kedua, sekresi hormonal pulsatif dan siklik naik turun sepanjang waktu tertentu atau bulanan. Contoh, estrogen merupakan non-siklik dengan puncak dan lembahnya menyebabkan siklus menstruasi pada wanita. Kemudian ada sekresi hormonal, variabel berubah dan tergantung pada kadar substrat lainnya. Dengan contoh, paratiroid diskresi dalam berespon terhadap CA serum. Kemudian yang keempat ada hormon pekerja dalam sistem umpan balik atau memungkinkan tubuh untuk dipertahankan dalam situasi lingkungan optimal. Yang kelima yaitu hormon mengontrol laju aktivitas seluler. Kemudian hormon juga tidak mengawali perubahan biokimia tapi hanya mempengaruhi sel-sel yang mengandung reseptor yang sesuai atau yang melakukan fungsi spesifik. Kemudian selanjutnya, hormon punya fungsi dependen dan interdependen. Suatu pelepasan hormon dari satu kelenjar sering merangsang pelepasan hormon dari kelenjar lainnya. Selanjutnya, hormon juga bekerja secara konstan, deactivated oleh hepar atau mekanisme lain dan diekskresi oleh ginjal.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Trifadilatun. Yang selanjutnya yaitu fungsi sistem endokrin. Yang pertama yaitu penghasil hormon. Kelenjar endokrin bertugas untuk menghasilkan berbagai macam jenis hormon yang nantinya akan disalurkan ke darah apabila diperlukan oleh jaringan tubuh tertentu. Yang kedua, untuk mengontrol aktivitas. Kelenjar endokrin bertugas untuk mengontrol aktivitas dari kelenjar tubuh agar dapat berfungsi dengan normal dan maksimal. Yang ketiga, merangsang aktivitas. Kelenjar endokrin bertugas untuk merangsang aktivitas kelenjar tubuh untuk kemudian disampaikan ke sistem saraf dan menciptakan suatu efek dari rangsangan tersebut. Yang selanjutnya yaitu untuk pertumbuhan jaringan. Kelenjar endokrin juga mempengaruhi pertumbuhan jaringan pada manusia agar jaringan tersebut berfungsi secara maksimal. Selanjutnya, mengatur metabolisme. Kelenjar endokrin berfungsi untuk mengatur metabolisme dalam tubuh, sistem oksidasi tubuh, serta bertugas untuk meningkatkan absorpsi glukosa dalam tubuh dan pada usus halus. Yang terakhir, untuk metabolisme zat. Kelenjar endokrin bertugas untuk mempengaruhi fungsi metabolisme lemak, vitamin, metabolisme protein, mineral, air, dan hidrat aranga dalam tubuh agar optimal. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kelenjar dalam sistem endokrin. Yang pertama ada hipotalamus. Hipotalamus merupakan bagian dari otak yang juga mengeluarkan hormon. Beberapa hormon yang memberitahukan kelenjar hipofisis baik untuk mengeluarkan atau menghentikan mensekresi hormon tersebut. Hipotalamus menghasilkan hormon yang secara langsung mengatur proses tubuh. Hormon ini melakukan perjalanan ke kelenjar pituitari yang menyimpan mereka sampai mereka dibutuhkan. Hipotalamus dan kelenjar hipofisis terletak berdekatan di bagian bawah otak. Yang kedua ada kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari seukuran kacang dan melekat pada hipotalamus oleh tangkai tipis. Terdiri dari dua lobus seperti bola, yaitu lobus posterior atau belakang, yang berfungsi menyimpan hormon dari hipotalamus, dan lobus anterior atau depan, yang berfungsi mengeluarkan hormon hipofisis. Ini ada gambar dari kelenjar pituitari. Yang ketiga ada kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis terletak di dasar otak besar. Hormon hipofisis disebut juga master gland karena mengendalikan hormon lain. Kelenjar hipofisis terbagi menjadi 3 lobus dan masing-masingnya menghasilkan lobus yang berbeda-beda, yaitu yang pertama ada lobus anterior hipofisis, kedua lobus intermedia hipofisis, dan ketiga lobus posterior hipofisis. Dan ini contoh hormon-hormon yang dihasilkan oleh anterior hipofisis. Ada PRL, GH, LH, FSH, TSH, dan juga ACTH. Yang keempat ada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar tiroid terletak di kiri dan di kanan trakea di daerah faring dekat jakun. Kelenjar ini menghasilkan hormon tiroksin atau T4, tridotironin atau T3, dan kalsitonin. Hormon-hormon ini berfungsi mempengaruhi metabolisme sel, mempengaruhi pertumbuhan, dan mempengaruhi perubahan tiroksin. Yang kelima ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid terletak di sebelah dorsal kelenjar tiroid, berfungsi menghasilkan hormon paratormon yang bertugas mengatur pertukaran zat kapur Ca dengan fosfor dalam darah. Apabila kadar Ca dalam darah rendah, paratormon akan mempengaruhi zat kapur dalam tulang agar larut dan masuk dalam darah menjadi ion Ca2+. Hipersekresi dari paratormon menyebabkan Ca dalam darah naik sehingga mengakibatkan pengendapan zat kapur pada ginjal atau batu ginjal. Namun apabila terjadi hiposekresi, paratormon akan menyebabkan tetanus. Yang keenam ada kelenjar epifisis. Sampai sekarang peranan kelenjar epifisis pada manusia belum diketahui, namun kelenjar epifisis pada katak berfungsi untuk mengatur pigmen melanin. Peranannya adalah saat katak dalam kondisi yang tidak menguntungkan, pigmen melanin akan mengumpul dan berakibat kulit katak menjadi pucat. Selanjutnya ada kelenjar timus.
Fungsi kelenjar timus adalah untuk menimbun hormon somatotropin atau hormon pertumbuhan dalam masa pertumbuhan. Kelenjar timus berhenti bekerja setelah masa remaja. Kelenjar timus sendiri berada di antara paru-paru. Selanjutnya ada kelenjar suprarenalis atau kelenjar adrenal. Kelenjar suprarenalis terdiri atas dua bagian, yaitu korteks dan medula. Bagian yang pertama yaitu korteks atau bagian kulit. Bagian ini menghasilkan mineralokortikoid yang berfungsi menyerap ion Na dari darah dan mengatur absorpsi air pada ginjal. Yang kedua, glukoritirokoid yang berperan menaikkan kadar glikogen, dan yang ketiga, androgen yang bersama-sama dengan kelenjar gonad menentukan sifat kelamin sekunder pada pria. Bagian yang kedua ada medula atau bagian dalam. Bagian ini menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin yang berfungsi untuk memacu aktivitas jantung dan menyempitkan pembuluh darah kulit serta kelenjar mukosa, mengendurkan otot polos batang tenggorok sehingga melapangkan pernapasan, menaikkan kadar gula darah, dan mempengaruhi pemecahan glikogen dalam hati atau glikogenolysis. Kelenjar selanjutnya yaitu kelenjar Langerhans. Kelenjar Langerhans terdapat di dalam pankreas. Tugasnya menghasilkan hormon insulin. Fungsi hormon insulin sendiri yaitu bersifat antagonis dengan fungsi hormon adrenalin, yaitu mengubah gula menjadi glikogen dalam hati dan otot. Hiposekresi insulin menyebabkan penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Yang terakhir ada kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada pada pria dan wanita. Kelenjar kelamin pada pria adalah testis yang berfungsi menghasilkan sperma, hormon androgen, dan hormon testosteron. Kelenjar kelamin pada wanita yaitu berupa ovarium yang menghasilkan hormon estrogen, hormon progesteron, dan sel telur atau ovum. Berikutnya ada kelenjar hormon yang tadi sudah dijelaskan dan ditampilkan dalam tabel. Selanjutnya ada kelainan atau gangguan pada sistem endokrin. Yang pertama ada insufisiensi adrenal. Penyakit ini disebabkan karena kelenjar adrenal merilis terlalu sedikit hormon kortisol dan kadang-kadang aldosteron. Berdasarkan penyebabnya, insufisiensi adrenal terbagi menjadi 3 jenis, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Gejala penyakit ini termasuk kelelahan, sakit perut, dehidrasi, dan perubahan kulit. Yang kedua ada sindrom Cushing. Kelebihan hormon kelenjar hipofisis menyebabkan kelenjar adrenal terlalu aktif, dan kondisi ini disebut dengan sindrom Cushing, yang dapat terjadi pada manusia, terutama anak-anak yang mengkonsumsi obat kortikosteroid. Yang ketiga ada hipotiroidisme, di mana kelenjar tiroid tidak menghasilkan hormon tiroid yang cukup, yang menyebabkan kelelahan, sembelit, kulit kering, depresi. Kelenjar kurang aktif dapat menyebabkan perkembangan melambat pada anak-anak. Beberapa jenis hipotiroidisme hadir pada saat lahir. Keempat ada hipertiroidisme. Kelenjar tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid yang menyebabkan penurunan berat badan, denyut jantung yang cepat, berkeringat, dan gelisah. Penyebab paling umum untuk tiroid yang terlalu aktif adalah gangguan autoimun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Odelia. Selanjutnya itu ada gangguan gigantisme dan akromegali. Gigantisme terjadi jika kelenjar pituitari memproduksi hormon pertumbuhan terlalu banyak, tulang anak dan bagian tubuh dapat tumbuh dengan cepat. Kemudian ada akromegali, terjadi jika kadar hormon pertumbuhan terlalu rendah, seorang anak dapat mengalami pertumbuhan yang lambat. Selanjutnya itu pubertas precox atau pubertas dini. Abnormal pubertas dini yang terjadi ketika kelenjar memberitahu tubuh untuk melepaskan hormon seks terlalu cepat dalam hidup menurut Evelyn C. pada 2011. Pubertas precox ada dua tipe, yaitu tipe sentral atau tergantung GnRH, yang kedua ada tipe perifer atau pseudopubertas atau tidak tergantung GnRH tersebut.
Selanjutnya yaitu ada sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Kelebihan androgen mengganggu perkembangan telur dan pembebasan mereka dari indung telur perempuan. PCOS adalah penyebab utama infertilitas. Kemudian yang ke-8 yaitu ada multiple endocrine atau neoplasia, MEN1 dan MEN2. Penyakit ini menyebabkan kondisi genetik yang diturunkan melalui keluarga. Mereka menyebabkan tumor pada paratiroid, adrenal, dan kelenjar tiroid yang menyebabkan kelebihan hormon tersebut. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari materi sistem endokrin ini yaitu sistem endokrin adalah kontrol kelenjar tanpa saluran atau duktis yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Hormon bertindak sebagai pembawa pesan dan dibawa oleh aliran darah ke berbagai sel dalam tubuh yang selanjutnya akan menerjemahkan pesan tersebut menjadi suatu tindakan. Organ endokrin yang terdapat pada hipotalamus, kelenjar pituitari, kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar suprarenal, kelenjar timus, dan kelenjar kelamin. Adapun gangguan yang dapat terjadi pada sistem endokrin diantaranya adalah infusiensi adrenal, sindrom Cushing, gigantisme atau akromegali, hipertiroidisme, hipotiroidisme, kemudian ada multiple endocrine neoplasia itu MEN1 dan MEN2, sindrom ovarium polikistik atau PCOS, dan pubertas precox atau dini. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun PowerPoint ini. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Selanjutnya untuk beberapa pertanyaan yang teman-teman ajukan dapat kita lanjutkan di grup WhatsApp Anatomi Fisiologi Manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.